Sudah tampil ya, Pak, ya? Sudah, Pak. Baik, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Pak Putu Handre Kertautama atas kesempatan yang diberikan pada sore hari ini pada tanggal 12 Juli 2023. Saya diberi kesempatan baik dari Pak Putu maupun Pak Edi Laksono untuk menyampaikan knowledge sharing BKTF PII di bulan Juli 2023 minggu kedua ini dengan judul peningkatan keandalan sistem laknat pada joint linkage piston damper industri fan unit 4 Suralaya PGU PT PLN Indonesia Power. Apakah sudah tertampil, Pak? Ya, sudah, Pak. Baik, pertama-tama saya awali dengan tim penyusun. Perkenalkan, saya Afian Zihri dari bagian Outage Planning and Controlling PLTU Unit 14 PT PLN Indonesia Power Suralaya PGU. Ya, perkenalkan, saya kelahiran Surabaya 12 Mei 1994 dengan domisili saya berada di Kabupaten Serang, Banten. Untuk profesi, saya diamanahi di bagian Officer Perencanaan Outage Pemeliharaan PLTU Unit 14 PT PLN Indonesia Power Suralaya PGU. Pendidikan terakhir saya adalah lulusan dari Departemen S1 Teknik Fisika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi 10 November, Angkatan 2012, lulus tahun 2016. Baik, yang ingin saya sampaikan adalah pertama-tama Industri Fund di PLTU Suralaya Unit 14 dengan kapasitas 4 kali 400 megawatt. Pada satu unitnya memiliki 2 unit industri fan, di mana industri fan ini ID fan atau disebut dengan ID fan ini berfungsi menjaga tekanan ya pressure dari boiler utama yang juga kita bisa kita sebut untuk mensirkulasikan flue gas dari sisa pembakaran dari boiler untuk dialirkan baik sebagai pemanas dari udara di area heat exchanger seperti mill air heater ataupun main air heater, udara pembakaran primary atau sekunder sebagai pemanas ataupun sebagai sisa pembakaran yang akan dibuang melalui stack ataupun chimney ya. Nah, letak dari yang saya tampilkan ini adalah PLTU Suralaya Unit 3 dan Unit 4, di mana satu unit, yakni Unit 3 ataupun Unit 4 memiliki 2 industri fan. Masing-masing industri fan memiliki sebelum flue gas ini lewat hingga dikeluarkan ke chimney, dia melewati presipitator, di mana presipitator ini adalah media untuk memisahkan antara debu yang merupakan hasil dari sisa-sisa pembakaran yang masih bisa diloloskan melalui udara flue gas tersebut, dipisahkan antara udara dengan debu tersebut. Kemudian yang ingin saya sampaikan di sini adalah fungsi utama dari industri fan. Industri fan tadi yang sudah saya jelaskan adalah fan yang berfungsi untuk mengatur tekanan dari udara boiler agar tidak mencapai tekanan positif maupun tekanan negatif. Nah, di sini yang saya highlight, di industri fan sendiri memiliki peralatan yang berfungsi untuk mengatur jumlah ataupun airflow dari flue gas. Untuk satu unit memiliki 2 control damper, di mana yang saya highlight berwarna kuning ini yaitu GD7A dan GD7B. Di sini adalah industri fan gas inlet control damper yang berfungsi untuk mengatur
flue gas yang lewat hingga ke stack untuk dikeluarkan sebagai sisa pembakaran. Adapun performance data untuk kemampuan dari ID fan sendiri adalah dari volume untuk melewatkan flue gas dari satu ID fan sendiri adalah kemampuannya 298,42 meter kubik per sekon. Kemudian static pressure-nya dalam satuan millimeter weight adalah 279. Kemudian untuk temperatur working temperaturnya ada di 140 dalam bentuk flue gas ya, udara sisa pembakaran. Kemudian untuk motor dari ID fan sendiri berkemampuan 590 rpm. Kemudian untuk kekuatan shaft sendiri, shaft power dengan satuan kilowatt adalah 1363,89 kilowatt. Untuk flow dengan satuan kilogram per jam, untuk standarnya adalah normal operasi pada 400 MW adalah full load-nya 895,599 kg per hour. Nah, berikut saya sampaikan proses flow diagram dari damper gas inlet Windows Drive control damper ya untuk satu unit. Di sini unit 4. Untuk furnace di sini flue gas yang dilepaskan dari boiler dari furnace, dia melewati satu line yaitu F1. Di sini ada shut off damper F1 dari furnace menuju ke area mill air heater dan main air heater. Dari furnace ada dua sisi yaitu mill air heater, main air heater 1 Bravo dan juga mill air heater, main air heater 1 Alpha. Flue gas yang keluar dari furnace ini selain dimanfaatkan sebagai sumber kalor untuk pertukaran panas untuk menaikkan temperatur dari udara pembakaran primary dan secondary, dia juga diteruskan menuju ke economizer sebagai pemanas awal, maaf. Di sini untuk pemanas awal dari dari feed water. Jadi panas yang yang sisa dari furnace ini tidak hanya dibuang begitu saja, tapi dia dimanfaatkan sebagai pemanas awal di economizer untuk feed water dan juga untuk menaikkan temperatur dari udara pembakaran primer yang diambil dari udara atmosferik, yaitu melewati mill air heater dan juga udara sekunder pembakaran yang diambil dari atmosferik melalui main air heater. Setelah melalui shut off damper F1 dan juga F2, flue gas melewati mill air heater, kemudian di sini ada F4, sama juga dengan main air heater, ada shut off damper F3, dia melalui main air heater, kemudian ada control damper F5 di sini yang berfungsi untuk mengatur airflow yang disirkulasikan dari furnace menuju ke stack melalui ID fan. Setelah flue gas itu dilewatkan melewati air heater, kemudian dia melalui damper F6. Damper F6 di sini adalah damper yang berfungsi untuk mengatur open dan close-nya untuk sebagai gate dari flue gas sebelum melewati peralatan yang disebut dengan presipitator tadi, pemisah antara debu dengan udara sisa pembakaran sebelum dia memasuki ID fan. Jadi kegunaan dari presipitator ini adalah untuk memisahkan debu
supaya tidak mengganggu impeller dari ID fan itu sendiri. Nah, setelah melalui damper F6, maka sebelum memasuki ID fan 1 alpha maupun ID fan alpha maupun Bravo, flow gas diatur airflow-nya menyesuaikan dengan beban permintaan dari control room, apakah itu full load ataukah itu bebannya tidak full load, dan menyesuaikan dengan pressure dari furnace supaya tidak terlalu tinggi, dijaga nilai vakumnya. Dari inlet damper F2 ini adalah kontrol damper peralatan yang sangat vital, di mana apabila ada gangguan yang terjadi baik dalam hal cara mengatur airflow maupun emergency harus menutup, posisi menutup supaya flow gas tidak lewat, itu sangat penting sekali. Jadi jangan sampai ada gangguan yang terjadi di kontrol damper gas inlet F7 ini. Namun kenyataannya, ini yang saya tampilkan ya untuk peralatan ID fan, namun yang saya tampilkan di sini adalah untuk unit 3, ID fan unit 3 alpha. Sedangkan ini adalah tampilan dari tampak atas dari box panel aktuator piston penggerak damper sistem pneumatik. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, peralatan kontrol damper inlet gas ID fan ini sangat penting, sehingga di tahun 2018 kami menemukan 3 poin permasalahan, yaitu adalah ulir heksagonal nut dan ulir stem piston mengalami penurunan daya ikat atau daya sambung. Dalam hal ini, linkage penghubung antara stem dari piston aktuator terlepas sehingga tidak bisa menggerakkan linkage dari kontrol damper sedemikian sehingga airflow dari flue gas tidak dapat dikontrol, sehingga berpengaruh terhadap tekanan furnace pada boiler dan juga berpengaruh terhadap performa dari air heater sendiri sebagai media pertukaran panas antara gas buang dengan udara atmosferik pembakaran primer dan sekunder. Kemudian yang kedua yang kita temukan adalah penurunan daya ikat atau daya sambung diakibatkan oleh vibrasi area ducting inlet flue gas ID fan terhadap aktuator piston damper itu sendiri. Jadi adanya getaran yang muncul yang cukup signifikan, ya seperti yang saya tampilkan gambar ini tadi. Ada getaran di sisi kanan dan di sisi kiri linkage control damper ini, sehingga menyebabkan adanya gaya angkat baik aksial maupun gaya sentripetal, sehingga sambungan ulir dari heksagonal nut dan ulir stem piston ini mengendor secara perlahan dan mengganggu daya ikat atau daya sambung dari linkage terhadap stem piston aktuator itu sendiri. Sehingga dari kami, baik rekan-rekan operasi maupun teknisi, seringkali melakukan dismantling stem piston dan linkage secara berulang, dan kami sendiri menyadari bahwa kondisi dari piston aktuator sendiri juga lifetime-nya sudah cukup lama, selama pengoperasian selama 30 tahun dan belum ada penggantian aktuator piston. Jadi yang hanya kita lakukan adalah hanya penggantian
o-ring seal, kemudian kita lakukan cleaning, kita lakukan pengetesan, dan juga kita ganti seal piston itu. Kita lakukan regreasing dan cleaning. Kemudian yang ketiga adalah belum tersedianya pneumatik aktuator baru atau proses pengadaan alat yang membutuhkan durasi waktu yang lama atau kita sebut sebagai lead time pengadaan. Barangnya cukup lama, di atas 6 bulan. Nah, selanjutnya untuk latar belakang, gangguan fungsi joint linkage, pergerakan open dan close kontrol damper pada peralatan iDefend. Kemudian yang kedua, abnormal fungsi ini mengakibatkan permasalahan pada tekanan vacuum pressure pada boiler utama. Kemudian yang ketiga adalah gangguan fungsi ini terjadi secara berulang. Jadi ada 3 poin yang saya sampaikan, yaitu gangguan fungsi sambungan antara linkage, pergerakan open dan close terhadap stem piston aktuator. Kemudian adanya abnormal fungsi ini mengakibatkan permasalahan pada tekanan vacuum pressure boiler utama sehingga menyebabkan unit derating atau bahkan trip yang dapat merugikan produksi listrik. Kemudian yang ketiga adalah gangguan fungsi ini terjadi secara berulang. Apa bukti dari gangguan fungsi ini terjadi secara berulang? Berikut saya sampaikan. Permasalahan gangguan inlet damper iDefend unit 14 ini seringkali berulang di tahun 2018 hingga interval 2019. Saya sampaikan di sini work order dari operator dengan nomor SLA 19-15033 untuk unit 4 mur pengunci linkage piston inlet damper iDefend unit 4 alpha lepas. Kemudian untuk historical temuan gangguan di sini di tahun 2018 terjadi 6 kali, yaitu pada saat start setelah reserve shutdown Idul Adha di tahun 2018, kemudian yang kedua pada saat aktuator inlet damper iDefend Alpha Bravo lepas pada saat operasi, kemudian yang ketiga ini unit start setelah gangguan iDefend Alpha Bravo. Nah, kemudian yang keempat derating pasca gangguan iDefend inlet fan. Yang kelima, coil feeder terganjal material asing. Kemudian yang keenam, freedom test rutin. Nah, 6 momen ini terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Menjadi perhatian penting, terutama untuk kontrol damper inlet gas 4 alpha. Untuk penjelasan yang lebih jelas, saya sampaikan untuk damper F7 gas inlet industrial fan unit 4 memiliki 2 bagian, yaitu aktuator pneumatik sebagai penggerak. Kemudian yang kedua adalah damper mekanis yang digerakkan. Untuk aktuator pneumatik memiliki 3 komponen, yaitu posisioner sebagai sinyal output untuk kontrol dari damper itu sendiri, pembukaan 0% sampai 100%. Kemudian untuk silinder piston adalah piston pneumatik penggerak yang digerakkan oleh posisioner itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah o-ring dan seal piston kit, di mana ini adalah spare part consumable yang sering kita ganti secara periodik maupun kita ganti secara run to failure. Apabila ada gangguan baru kita ganti. Kemudian untuk bagian komponen damper, yaitu komponen yang digerakkan, memiliki 3 bagian, yaitu linkage penghubung shaft atau stem piston ke damper, kemudian ada plat dampernya, kemudian yang terakhir adalah ducting gas inlet iDefend. Ya, ini adalah tampilan dari seal piston dan seal piston dari kontrol damper itu sendiri. Kemudian ini adalah stem dari piston. Dari gangguan tersebut, kita mencoba untuk
menganalisa dan mencari solusi terhadap gangguan yang telah terjadi. Ada 4 metode pelaksanaan yang kita gunakan, yaitu teoritis, workshop, wawancara, kemudian yang terakhir adalah observasi lapangan dan analisis. Untuk teoritis, metode pelaksanaan teoritis, deskripsi yang dimaksud adalah pengumpulan data manual book design dan operation, kemudian artikel tentang linkage aktuator, serta kita melakukan pencarian data berupa browsing, pembuatan lognut secara fabrikasi secara swakelola. Kemudian hasil yang kita peroleh adalah menambah informasi mengenai pemeliharaan sistem pneumatik penggerak damper iDefend. Kemudian metode pelaksanaan workshop, kami melakukan forum group discussion dengan beberapa bidang terkait, yaitu bidang pemeliharaan mekanik, mill dan fan boiler, kemudian bidang pemeliharaan kontrol instrumen, dan rekan operator iDefend. Hasil yang kita peroleh adalah memberi kemudahan dalam pemilihan opsi gagasan perbaikan dan mitigasi risiko untuk mengatasi gangguan iDefend secara tepat dan cepat. Kemudian yang ketiga, metode pelaksanaan wawancara, yaitu melakukan interview dengan tim operator iDefend Unit 4 dari WO work order yang muncul dan juga histori 6 kali temuan yang sama di lokasi yang sama, di aset yang sama pada kurun waktu 1 tahun. Hasil yang kita peroleh adalah informasi mengenai prinsip kerja dan fungsi sistem pneumatik penggerak damper iDefend. Kemudian yang keempat, untuk metode pelaksanaan observasi lapangan dan analisis, mengamati secara langsung kondisi peralatan, pengambilan data ukuran dimensi joint linkage di lapangan, dan menganalisis penyebab terjadinya gangguan. Hasil yang kita peroleh adalah memperoleh solusi perumusan opsi gagasan perbaikan yang cepat, tepat, dan mudah untuk dieksekusi. Serta kita peroleh drawing desain dari sistem lognut untuk pengunci dari joint linkage antara stem, piston, dan juga kontrol damper itu sendiri. Root cause problem solving yang kita sampaikan, yang kita rumuskan adalah unit 4 trip 400 MW ataupun the rating 50% dari beban full load 400 MW disebabkan oleh furnace pressure height atau kita bisa sebut kevakuman, tekanan vakum dalam furnace pressure tidak dapat dijaga, terjadi di aset peralatan industri fan. Industri fan memiliki 3 bagian, yaitu damper sebagai mekanisme yang digerakkan oleh sistem pneumatik untuk mengatur airflow dari flue gas itu sendiri. Kemudian ada impeller dari fan, kemudian ada motor 6 kV. Motor 6 kV memiliki 2 akar permasalahan, yaitu dari segi temperatur, bisa ada kemungkinan disebabkan akibat munculnya alarm kondisi motor bearing inboard temperatur tinggi, ataupun winding 3 fasa dari sisi motor itu tinggi, dan juga motor bearing outboard temperatur tinggi. Kemudian kalau kita meninjau dari motor overload, motor 6 kV, adanya penyebab dari oil, yaitu level pengisiannya kurang. Kemudian dari sisi impeller, dari industri fan, penyebab yang mungkin dapat menyebabkan kegagalan adalah unbalance ataupun vibrasi pada saat balancing dari shaft industri fan, yaitu bandul balancing lepas. Kemudian kita berbicara mengenai damper yang juga dapat menyebabkan pengoperasian industri fan itu terganggu, trip, sehingga menyebabkan unit 4 trip ataupun derating 50%, yaitu dari damper. Untuk inlet damper iDefend abnormal, menutup secara tiba-tiba, ini yang menjadi poin penting.
yaitu ada dua kemungkinan yang dapat mengakibatkan inlet damper ID fan itu menutup secara tiba-tiba. Yang pertama adalah linkage stem piston damper lepas. Yang kedua adalah looseness joint hexagonal nut. Jadi ada kerenggangan pada sambungan dari hexagonal nut yang berfungsi mengunci sambungan antara linkage dan juga stem piston. Opsi gagasan problem solving yang sudah kami laksanakan adalah satu, melakukan penambahan lock nut pada sistem jointing linkage shaft aktuator piston ID fan yang digagas oleh rekan-rekan bengkel alat bantu. Durasi pekerjaan yang diestimasikan adalah 1 hari kalender. Kemudian ada opsi yang kedua adalah pemasangan set screw pada hexagonal nut jointing linkage shaft aktuator piston ID fan digagas oleh rekan-rekan bengkel alat bantu. Durasi pekerjaan diestimasi 2 hari kalender. Kemudian opsi yang gagasan ketiga adalah penggantian 2 set sistem pneumatik aktuator piston ID fan digagas oleh rekan-rekan kontrol instrumen. Namun kenyataannya adalah durasi pekerjaannya lebih dari 6 bulan pekerjaan dikarenakan lead time pengadaan lebih dari 180 hari kalender. 3 opsi gagasan ini muncul akibat adanya detail permasalahan, yaitu yang pertama, vibrasi yang berasal dari ducting gas inlet ID fan terjadi di sekitar sistem aktuator pneumatik. Kemudian yang kedua, dismantling berulang-ulang pada bagian jointing linkage shaft shut-off damper. Kemudian yang ketiga adalah lifetime dari linkage atau kerusakan ulir hexagonal nut dan ulir stem atau shaft piston itu sendiri. Kemudian hasil dari FGD, kami lakukan penilaian dengan skala 0 sampai 4, di mana ada 2 aspek, yaitu tingkat kerumitan dan juga dampak. Tingkat kerumitan untuk skala 0 sampai 4 sangat rumit, cukup rumit, mudah, dan sangat mudah. Sementara untuk aspek dampak dari gagasan tersebut dengan skala 0 sampai 4 tidak berdampak sampai dengan sangat berdampak. Untuk penilaian inisiatif gagasan poin pertama, penambahan lock nut pada sistem jointing linkage shaft aktuator piston ID fan dari rekan-rekan kontrol instrumen, teknisi mekanik, milvan, bengkel maupun operator memberikan nilai total sebesar 3,75. Untuk opsi kedua, pemasangan set screw pada hexagonal nut jointing linkage shaft aktuator piston ID fan, rekan-rekan antar bidang memberikan total penilaian dari tingkat kerumitan dengan nilai total 3. Kemudian untuk opsi gagasan yang ketiga, penggantian 2 set sistem pneumatik aktuator piston ID fan. Untuk tingkat kerumitan, total nilai yang diberikan oleh rekan-rekan antar bidang adalah 1. Sedangkan untuk hasil dari penilaian dampak terhadap gagasan yang dipilih, opsi gagasan yang pertama masih menjadi nilai tertinggi, yaitu dengan nilai 3,5. Kemudian opsi kedua dengan nilai 2,5. Kemudian yang ketiga nilainya 4, dikarenakan adanya permintaan 1 set aktuator piston baru. Berikut adalah matriks prioritasisasi dari 2 aspek, yaitu dampak dan tingkat kemudahan, di mana untuk opsi gagasan pertama, penambahan sistem lock nut pada joint linkage piston damper menempati matriks tertinggi, kemudian disusul dengan opsi gagasan kedua, pemasangan set screw pada hexagonal nut joint linkage piston damper menempati posisi kedua. Sedangkan untuk pengadaan 1 set aktuator piston baru memperoleh metrik prioritasisasi yang paling bawah. Walaupun dengan dampak yang tinggi, namun untuk tingkat kemudahannya cukup rumit dikarenakan adanya lead time pengadaan yang cukup lama. Kemudian overview hasil FGD dari penentuan gagasan tersebut, kita evaluasi, di mana hasilnya adalah
opsi gagasan pertama, yaitu penambahan lock nut pada sistem jointing linkage atau shaft aktuator piston ID fan, sangat mudah dan juga sangat berdampak terhadap upaya dalam mengatasi gangguan control damper inlet gas ID fan unit 4. Adapun proses melakukan tracking terhadap project yang kita lakukan setelah kita melakukan FGD dan kita tentukan opsi gagasan 1 sebagai opsi gagasan terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Pekerjaan dieksekusi sesuai dengan estimasi dari rekan-rekan teknisi bengkel alat bantu, yaitu selama 1 hari pekerjaan. Namun, untuk melakukan survei, rapat diskusi, dan pengumpulan data dilakukan selama 3 minggu. Sedangkan untuk pelaksanaan pekerjaan dan fabrikasi dikerjakan selama 1 hari kalender, yaitu di poin 5 sampai poin 7 ya. Sedangkan untuk poin 8 ini kita lakukan monitoring selama 4 minggu untuk mengamati pergerakan dari sistem lock nut yang sudah kita buat. Nah, untuk desain material dari hexagonal bolt screw, yaitu mekanisme dari lock nut sendiri, pengunci itu sendiri, kita menggunakan bahan berbahan material stainless 316L, kemudian untuk pemilihan ukuran dari hexagonal bolt screw itu sendiri, mengapa kita menentukan M10, ukuran M10 kali 1,5, yaitu kita lebih melihat pada kekuatan dari torsi itu sendiri, di mana torsi yang dapat menahan kekuatan 54 Nm itu adalah ukuran M10 dengan thread pitch-nya adalah 1,5. Ulir itu sendiri, atau kita bisa sebut ulir itu sendiri ukuran 1,5. Berikut adalah desain dari lock basing penekan stem bolt. Perencanaan desain penambahan sistem lock nut pada joint linkage piston damper disesuaikan dengan desain dan dimensi hexagonal nut joint dan stem piston yang ada di lapangan. Desain ini kami rancang untuk dapat memberikan daya tekan tambahan pada hexagonal nut agar tidak mudah lepas. Adapun desainnya terdiri dari yang pertama, penambahan lock basing penekan sesuai dengan drawing yang di sebelah kiri. Kemudian yang nomor 2 adalah penambahan hexagonal bolt ukuran M10 kali 1,5 thread pitch. Kemudian yang ketiga adalah kita melakukan boring dan tapping face pada sisi stem piston bagian atas dengan ukuran M10 kali 1,5 thread pitch dengan tingkat kedalaman 12 mm. Lock basing penekan didesain menyesuaikan stem piston serta ukuran bolt tambahan yang akan digunakan. Adapun material yang dipakai adalah stainless 316 agar tahan terhadap korosi. Kemudian ini adalah pengaplikasian lock basing penekan dengan hexagonal lock nut. Untuk yang bentuk hexagonal ini adalah tampilan atas dari stem, kemudian dikunci dengan lock nut sehingga linkage tidak mudah lepas. Kemudian di gambar tengah ini adalah pemasangan hexagonal lock nut itu sendiri dikencangkan menggunakan kunci Inggris. Kemudian yang ketiga, gambar yang paling kanan adalah melakukan tapping pada stem piston aktuator. Berikut adalah gambar sebelum dan sesudah mekanisme penguncian dari stem piston terhadap linkage itu sendiri. Pada saat sebelum melakukan pengaplikasian mekanisme lock nut pada joint linkage, kita hanya menggunakan hexagonal bolt dan juga dipasang sebagai pengunci terhadap stem piston. Nah, sedangkan di sebelah kanan ini kita sudah melakukan inovasi, yaitu menambahkan lock basing penekan seperti yang ada di gambar huruf J itu, dengan harapan dari stem itu sendiri tidak mudah lepas ketika ada muncul vibrasi baik gaya aksial maupun sentripetal, sehingga dapat menyebabkan
piston terangkat ataupun pulir itu sendiri mengendor, sehingga linkage terlepas dari stem piston. Dari opsi gagasan pertama yang sudah diaplikasikan di lapangan, adapun kajian manfaat finansial yang kita sampaikan dan kita perhitungkan adalah unit 4 apabila trip selama 3,82 jam dengan estimasi durasi perbaikan bolt linkage 2 damper ID fan plus durasi proses firing PLTU hot start atau the rating 50% selama 2,28 jam dengan estimasi durasi perbaikan 1 damper ID fan plus recovery naik beban menyebabkan kerugian secara finansial senilai. Untuk trip unit kita mengasumsikan ada 2 gangguan kontrol damper dari gas inlet sisi alfa dan bravo dengan lama gangguan 3,8 jam. Losses dari unit itu sendiri dalam produksi mencapai 371.500 kWh, di mana harga jual yang kita tempatkan di sini adalah harga jual listrik ke PLN di tahun 2018 yaitu Rp740 per kWh. Total kerugian apabila unit 4 trip selama 3,82 jam adalah 1,50 miliar. Sedangkan asumsi yang kedua, apabila terjadi gangguan saat lepasnya satu linkage aktuator gas inlet damper ID fan sisi A ataupun B selama 2,28 jam, satu ID fan alpha atau bravo trip menyebabkan beban berkurang 50%, sehingga losses yang dapat kita perhitungkan adalah potensi lossesnya 236.500 kWh, di mana harga jual listrik ke PLN tahun 2018 Rp740, total kerugian dari rating itu sendiri adalah 399.022.800. Sedangkan dari sisi anggaran pembuatan locknut heksagonal untuk 2 kontrol damper itu sendiri adalah 7.509.331.000 selama 1 hari pekerjaan. Dari data tersebut, dengan rencana anggaran biaya pembuatan locknut 2 set untuk 2 kontrol damper sisi alfa dan bravo unit 4, 7,5 juta, bisa mengakomodasi dan memitigasi terhadap adanya muncul gangguan dari kegagalan ataupun lepasnya linkage kontrol damper. Apabila satu yang lepas, maka dapat merugikan perusahaan dengan potensi kerugian dari deret 50% adalah 399 juta. Sedangkan apabila muncul 2 kontrol damper sekaligus sehingga menyebabkan 2 ID fan trip unit 4, total kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Untuk kesimpulan yang dapat kami tarik, secara tangible benefit, penambahan sistem lock pada stem piston ID fan unit 4 terbukti cepat, mudah, efektif, dan ekonomis. Dilihat dari total anggaran biaya yang kita butuhkan, yaitu hanya 7,5 juta untuk pembuatan locknut, terbukti dengan potensi risiko kerugian akibat rating 200 MW unit 4 selama 2,28 jam, ataupun trip unit selama 3,82 jam. Dapat teratasi dengan upaya pembuatan locknut untuk jointing linkage damper, stem piston, damper, ID fan, sejumlah 2 set senilai 7,5 juta rupiah. Sedangkan untuk intangible benefit jangka panjang, dengan penambahan sistem lock mengatasi gangguan yang berulang akibat looseness joint ataupun kerenggangan joint pada linkage penyambung antara stem dengan damper, tanpa harus menunggu proses pengadaan satu set linkage damper stem piston baru selama lebih dari 6 bulan. Dan yang terakhir, kesimpulannya adalah diperlukan optimalisasi langkah perbaikan yang tepat dari masing-masing bidang pemeliharaan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan melakukan penambahan mekanisme locknut pada joint linkage piston damper dengan cara menambahkan stopper penekan, lalu dikunci dengan hexagonal bolt pada ujung piston damper.
Terbukti langkah perbaikan ini mampu mengatasi looseness join pada damper iDefend unit 4 sehingga mampu menunjang keandalan unit 4 secara langsung. Saran yang dapat kami sampaikan adalah penambahan sistem lock pada stem piston iDefend dapat difasilitasi oleh pihak-pihak terkait sehingga mampu diterapkan tidak hanya pada kontrol damper inward gas, tapi juga diterapkan pada damper-damper penggerak di area boiler ataupun pada pembangkit-pembangkit lainnya dalam ruang lingkup PLN yang menggunakan peralatan iDefend sebagai peralatan untuk menjaga vakum tekanan dari furnace boiler itu sendiri, furnace pressure boiler itu sendiri. Baik, terima kasih. Itu adalah yang dapat kami sampaikan. Untuk kritik, saran maupun pertanyaan, saya kembalikan kepada Pak Putu dan Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih Pak Afian atas pemaparan, materinya sangat komprehensif ya. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan dapat ditanyakan atau disampaikan melalui chat atau dengan raise hand terlebih dahulu. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari partisipan atau hadirin, saya tertarik dengan posisi dari join linkage-nya ini. Apa bisa ditunjukkan kembali posisinya di mana, Pak Afian? Oh, baik, Pak. Untuk posisinya ya Pak Putu ya? Ya. Ya, ini Pak Putu. Jadi gambar iDefend ini di sisi kanan dan sisi kiri ini kan ada linkage ya Pak ya, yang berfungsi sebagai penghubung ataupun penggerak secara mekanikal dari damper itu sendiri. Jadi gerakan menutup 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Gerakan tersebut adalah gerakan radial ya Pak ya, bukan gerakan linear. Jadi fungsi dari linkage ini hanya meneruskan gerakan secara radial. Jadi yang menjadi gangguan lepasnya linkage itu ada pada sisi di dalam box panel. Jadi yang saya tampilkan di sini ketika tampak dari atas box panel kontrol damper ini dibuka, maka yang muncul adalah ujung stem sisi atas, di mana di sini yang saya tampilkan di sini sudah dimodifikasi mekanisme lock nut, jadi pengunci supaya tidak terlepas. Sedangkan untuk tampilan sebelum melakukan modifikasi, nah ini dampak dari kita ulir heksagonal nut dan ulir stem piston ini mengalami looseness ya, sehingga lepas hubungan antara stem piston dengan linkage terlepas. Ini gambar dari sisi atas. Sedangkan perbedaan antara sebelum melakukan pemasangan lock nut dengan sesudah pemasangan lock nut adalah
kami menambahkan bagian C ya, yaitu lock buzzing yang berfungsi untuk menekan posisi dari hexagonal bolt untuk tidak terlepas terhadap piston. Sehingga ketika piston itu bergerak naik maupun turun, dilihat dari sisi piston ya, silinder piston, posisi linkage masih mengikuti sehingga tidak lepas dari penghubung antara stem dengan linkage. Itu Pak Putu. Iya Pak, mungkin kembali ke gambar yang tadi ya. Saya ingin tahu mekanisme yang disebut damper itu yang mana ya? Gambar yang tadi ada dua linkage-nya, tadi join linkage slide di awal tadi. Yang ini Pak, bukan ya? Di awal tadi ada gambar. Oh ini ya Pak ya? Ya ini Pak, betul. Nah, ini gerakannya ke atas ke bawah ya Pak? Atau seperti apa? Iya Pak, ini gerakannya ke atas ke bawah Pak. Jadi Oke. F2 yang saya lingkarin ini adalah letak salah satu damper yang saya jelaskan, yaitu F7. Jadi untuk posisi gerakannya dia itu naik turun Pak. Jadi ketika piston itu naik maupun turun, itu kan gerakan linear ya Pak ya. Sedangkan yang di gambar ini Pak, yang gambar box panel dibuka, di sini kan ada gearbox ya Pak ya. Nah, gearbox ini berfungsi untuk menggerakkan posisi linkage untuk menonjok ke atas ataupun menonjok ke bawah. Ketika linkage itu menonjok ke atas, berarti pipa yang terbentang dari sisi kanan, sisi bawah, sisi kiri dari ID fan ini, dia akan menggerakkan damper, menggerakkan sirip-sirip damper untuk menutup. Sedangkan ketika linkage itu digerakkan turun, maka yang terjadi adalah damper membuka. Jadi mekanisme gerakannya adalah linkage itu naik, menonjok ke atas dan juga menarik untuk turun gitu Pak. Jadi selama operasi yang diinginkan kapan dampernya menutup dan kapan membuka Pak? Ketika operasi damper ini dijaga di 25 sampai full load Pak. Kalaupun memang kita benar-benar menjaga nilai kevakuman dari furnace itu sendiri ataupun adanya kebutuhan untuk menaikkan beban, di mana mill heater ataupun main heater itu membutuhkan flue gas sebagai media pemberi panas, maka ID fan untuk kontrol damper inlet gas itu membuka penuh, jadi 60 sampai 80%. Sedangkan ketika beban rendah, maka kita akan menurunkan di kisaran pembukaan 35% sampai 25%. Seperti itu Pak Putih. Jadi, jika terjadi kegagalan disebutnya ya tadi pada linkage-nya itu, dampaknya apa Pak terhadap operasi? Ya, dampak yang muncul adalah yang pertama, pengaruh pressure dari furnace boiler itu sendiri akan menjadi plus Pak. Jadi yang kita jaga adalah nilai kevakuman dari furnace pressure boiler itu sendiri tidak sampai positif pressure-nya. Kemudian yang kedua adalah ketika damper ID fan itu tiba-tiba mengalami kegagalan sedemikian sehingga damper itu menutup, karena kan ini kan kita fail to close ya Pak ya, maka
Ketika ada gangguan, dia langsung close dari 60% ataupun 40%, dia langsung menutup sehingga suplai flue gas yang melewati mil air heater dan main air heater ini tidak ada. Jadi yang paling penting adalah ketika ID fan itu tertutup, maka perubahan yang muncul adalah dari sisi tekanan furnace pressure boiler itu sendiri. Sedangkan dampak lainnya adalah dari mil air heater dan juga main air heater tidak mendapatkan suplai sirkulasi dari flue gas itu sendiri. Berarti nanti hubungannya dengan penurunan kinerja dari furnace-nya ya, Pak? Iya, Pak. Kalau tekanan vakum dari furnace boiler itu dia positif, maka ada proteksi dari sistem, terutama untuk menyelamatkan boiler ya Pak, supaya tidak dalam kondisi positif pressure ya. Ya. Di chat sepertinya sudah ada pertanyaan, Pak. Saya bacakan Silakan Pak. dari Pak Amar Jebal El Balad. Pertanyaannya adalah, apakah sistem yang disampaikan di sini itu masih konvensional semua atau ada sistem kendali otomatisnya? Ya, untuk sistem kendali otomatisnya kita menggunakan full ya Pak ya. Kita mekanismenya ini kita full sistem pengendalian kontrol tertutup, terpusat dari DCIS. Jadi perintah dari posisi ID fan ini membuka menutup ini dipengaruhi dari differential pressure antara sisi inlet dan outlet dari ID fan. Kemudian kita bisa melihat juga flow dari udara flue gas yang melewati ID fan itu dijadikan sebagai inputan untuk mengontrol pembukaan ataupun demand yang diminta dari kontrol damper itu sendiri. Jadi kita sistemnya adalah posisioner sebagai penggerak dari piston itu sendiri. Ini tidak konvensional, Pak. Jadi ada sistem kontrolnya sendiri ya, Pak, Iya, yang Pak. mengatur bukaannya ya. Iya, Pak. Di sini kan saya sampaikan untuk aktuator pneumatik ataupun penggerak dari damper itu ada 3 bagian, yaitu silinder piston, kemudian posisioner, dan juga o-ring dan seal piston kitnya. Jadi posisioner ini memperoleh sinyal 420 mA dari DCIS, di mana nilai 420 mA ini berasal dari hasil perhitungan antara pertama kondisi tekanan boiler pressure, kemudian airflow dari flue gas, dan juga diferensial pressure udara antara inlet dan outlet dari ID fan itu sendiri. Jadi kita menggunakan posisioner sebagai alat untuk mengatur pressure 0 sampai 5 kg per cm persegi atau 0 sampai 5 bar sebagai suplai dari sistem pneumatik untuk menggerakkan silinder piston itu sendiri, Pak. Terima kasih jawabannya, Pak Alfian. Semoga bisa menjawab ya Pak Amar. Jika ada pertanyaan lanjut, mungkin bisa disampaikan lagi ya Mbak Ica. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Gunawan Cahyadi. Izin saya bacakan. Tahapan detail dan perubahan kondisi apa saja yang terjadi pada grafik boiler startup sequence? Bagaimana
pula pengaruhnya terhadap furnace yang dimaksud itu yang bersangkutan. Dapat diberikan dan dijelaskan rangkaian ekivalen lengkap keseluruhan sistem pneumatik, sehingga diketahui kontrol terhadap damper apakah dilakukan secara bertahap. Mungkin ini dua pertanyaan yang berbeda ya. Mungkin yang pertama dulu, Pak. Diberikan tahapan detail dan perubahan kondisi apa saja yang terjadi pada grafik boiler startup sequence. Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap furnace. Iya, pertanyaan dari Pak Gunawan Cahyadi ya, Pak, ya. Jadi Ya, memang benar yang diminta adalah ini ya, Pak, ya, grafik dari boiler sequence itu sendiri ya, startup sequence itu sendiri memang tidak saya tampilkan di sini, tapi nanti apabila saya diberi kesempatan atau mungkin bisa menghubungi saya, kita bisa sharing di luar forum ini, Pak, ya. Nanti akan saya tampilkan, Pak, ya, apabila kita bisa saling kontak-kontakan. Tapi jelas itu ada, Pak. Jadi, eee, pasca penggantian mekanisme pengunci linkage ini, yang memang sejak awal diharapkan, eee, untuk dapat memudahkan dan mempercepat boiler start sequence. Jadi kita tidak perlu, eee, takut ketika saat start boiler start sequence itu munculnya gangguan control damper sisi inlet gas dari ID fan itu macet, tidak dapat digerakkan, tidak bisa open, tidak bisa full open 100, atau bahkan ketika dia, eee, di 18% menuju ke 25% yang harusnya dia, bisa mencapai ke step sequence start selanjutnya, dia macet di 18 sehingga tidak dapat melanjutkan proses firing dari boiler itu sendiri. Itu memang kita harapkan, Pak, untuk perubahan mekanisme lock nut ini untuk memudahkan dan mempercepat proses firing dari boiler itu sendiri. Tapi nanti akan coba saya cari untuk grafiknya ya, Pak, ya. Itu Pak Putu. Terima kasih. ya. Terima kasih Pak Alfian. Kemudian satu lagi pertanyaan dari Pak Gunawan tadi, dapat diberikan dan dijelaskan rangkaian ekivalen lengkap keseluruhan sistem pneumatik yang disampaikan di sini mungkin pada materi ini. Kemudian kontrol terhadap damper apakah dilakukan secara bertahap? Untuk kontrol, untuk ini ya, Pak, ya. Sebentar. Kontrol terhadap damper dia memang dilakukan secara bertahap, Pak. Jadi pada saat, kita sebelum kan untuk boiler start sequence kan ada tahapan di mana ID fan itu, eee, ini ya, Pak, ya, harus dioperasikan. Nah, ID fan ini setelah dapat dioperasikan, agar dapat lanjut ke step berikutnya, eee, ada beberapa tahap, yaitu, kontrol damper sisi inlet gas ini harus bisa membuka di pembukaan 18%, maka ada sekuen tertentu yang, dapat memenuhi. Kemudian di pembukaan 25 ada sekuen lagi yang dapat, eee, memenuhi sehingga, peralatan dapat dioperasikan. Kemudian, ketika beban sudah normal, maka atau misalnya unit bisa ditambah demand-nya, maka dari 25 atau 27% pembukaan kontrol damper itu bisa dinaikkan menjadi 50%. Jadi memang ada tahapan dari boiler startup atau startup yang dapat mempengaruhi sekuen dari start unit itu sendiri. Kemudian pertanyaan mengenai rangkaian ekivalennya apa, dapat dijelaskan sedikit Pak Alfian?
Maksudnya seperti apa Pak Putu? Pertanyaan dari Pak Amar ya? Iya, Pak Gunawan tadi ada bertanya mengenai dijelaskan rangkaian ekuivalen langsung sistem pneumatik dari dampernya ini. Untuk rangkaian ekuivalen lengkap secara keseluruhan ya Pak ya, dari sistem Ya, pneumatik control damper inlet ID fan ini belum dapat saya tampilkan juga, tapi nanti coba saya hubungin Pak Gunawan Cahyadi bila diberi kesempatan. terima kasih Ya, mohon Pak maaf Pak. Alfian. Ya, Itu yang jawaban dari Pak Alfian. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Gunawan. Jika ada pertanyaan lanjutan bisa disampaikan kembali ya di chat. Selanjutnya ini pertanyaan lanjutan dari Pak Amar tadi. Jadi izin tanya lagi Pak Alfian, untuk kendali boilernya, untuk heat exchanger-nya, apa boleh tahu nama software yang digunakan pada sistemnya? baik, untuk sistem kendali di area boiler, kemudian di area fan dan juga area turbin kita menggunakan DCIS Yokogawa Pak, Centum VP itu Pak. Kemudian untuk heat exchanger-nya sendiri juga sama. Mungkin yang dimaksud heat exchanger di sini ini ya Pak ya, mill air heater dan juga main air heater penukar panas antara flue gas dengan udara pembakaran primary dan sekunder ya. Ya, Untuk softwarenya memang sama semua Pak, kita menggunakan DCIS Centum VP. oke. Berikutnya pertanyaan dari Pak Amar, pertanyaan lanjutan. Tadi dibahas tentang sistem kendali dan monitoring. Ini apakah PLC, SCADA, atau IoT ya kategorinya Pak Alfian? Iya, kita masih belum menggunakan IoT, kita masih menggunakan DCS ya, atau bisa disebut SCADA juga, Pak. Terima kasih Pak Alfian. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Amar. Jika ada pertanyaan lanjutan, silakan disampaikan lagi di chat. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan dapat disampaikan melalui chat atau dengan raise hand terlebih dahulu. Ya, terima kasih kembali Pak Amar. Jadi saya ingin sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya ingin melanjutkan pertanyaan saya yang tadi ya. Saya masih tertarik dengan bagaimana kan diidentifikasi bahwa ada permasalahan di join linkage-nya ya. Apa bisa ditampilkan lagi tree analisis, diagram tree-nya tadi. Tree diagram analisis. Ya, baik Pak, sebentar. Ya, sudah Pak. Dari kejadian sebelumnya mungkin diceritakan dulu Pak, kejadiannya berarti ada di rating ya, di unit 4 ya. Apa Ya, betul Pak? ya betul sekali Pak. Kalau dari Di sini yang saya sampaikan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang terburuk adalah unit 4 trip, namun di tahun 2018 terdapat kejadian dalam kurun waktu setahun ya, ada 6 kali kejadian yang dapat mempengaruhi unit sehingga di rating sampai turun beban 50%.
Iya, yang Iya, menjadi potensi penyebabnya apa, Pak, dari diagram tadi? penyebabnya adalah, kerenggangan dari heksagonal nut ya, sebagai pengencang antara stem piston dengan linkage dari damper ID fan itu sendiri, Pak. Sehingga dibutuhkan, suatu mekanisme pengunci yang lebih kuat dan tahan terhadap vibrasi yang ditimbulkan, pada sisi ducting dari ID fan itu sendiri. Ataupun dari, gerakan damper sehingga membuat piston aktuator itu menjadi terangkat dan membuat linkage dan, hubungan kondisi linkage dan stem piston itu menjadi, eee, renggang, muncul looseness gitu, Pak. Kemudian setelah analisisnya atau kesimpulan sementara bahwa ada looseness joint ini, eee, opsi-opsi perbaikannya seperti apa? Ya, baik, adapun opsi pilihan, untuk menyelesaikan gangguan ini ada 3 ya, Pak, ya. Inti 3 opsi gagasan ini sudah mencakup, eee, permasalahan penyebab dari looseness joint linkage shaft ini lepas, yaitu dari segi vibrasi, kemudian, kejadian dismantling berulang-ulang pada saat kita melakukan pemeliharaan, dan juga lifetime dari linkage itu sendiri, maupun stem piston itu sendiri ya, Pak, ya. Sehingga menyebabkan kerusakan ulir hexagonal nut dan ulir stem ataupun shaft piston itu. Adapun 3 opsi, yang pertama, opsi yang dari segi finansial, sangat terjangkau, yaitu penambahan lock nut pada sistem jointing linkage shaft actuator piston ID fan dan juga pemasangan set screw pada hexagonal nut jointing linkage shaft actuator piston ID fan. Sementara untuk opsi gagasan ketiga yang, apabila dilihat dari segi finansial cukup mahal dan juga membutuhkan waktu, durasi pekerjaan maupun, eee, delivery time pengadaan barang yang cukup lama, yaitu melakukan penggantian 1 set ataupun 2 set sistem pneumatik aktuator piston berikut linkage dari kontrol damper sampai stem piston itu sendiri. Seperti itu, Pak Putu. Tapi saya lihat tadi ada semacam matriks ya yang membandingkan, opsi-opsi gagasan ini. Jadi yang dipilih itu yang nomor satu ya, Pak? Iya, Pak, benar sekali, Pak Putu. Eee, Opsi nomor 1 itu menempati prioritasisasi tertinggi, kemudian disusul opsi gagasan kedua, dan yang terakhir adalah opsi gagasan ketiga berdasarkan hasil dari forum group discussion antar bidang. Nah, seperti ini. Yang dimaksud dampak di sini tuh berarti dampak, membaiknya sistem ya, membaiknya Iya, operasi ya berarti ya? iya, impact-nya, Pak. Dampak positif ya berarti? Iya, Pak, impact-nya terhadap peralatan, Pak. Jadi Kalau kalau segi tingkat kerumitan diinginkan yang, 4 ya, yang sangat mudah, kemudian dampaknya sangat berdampak, begitu ya, Pak? iya, Pak Putu, benar sekali. Kalau dilihat dari tingkat kerumitan memang, proses pengadaan membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga, penilaian dari segi tingkat kerumitan, dari rekan-rekan memberikan total nilai 1, sedangkan untuk dampak sendiri memang untuk pengadaan 1 set barang baru adalah 4 dikarenakan barang baru ya, Pak, ya. Oke, barang baru. Jadi di sini lebih, mudah kalau dari segi pengadaan itu, lebih mudah begitu maksudnya, Pak?
Iya, Pak, kalau pengadaan kan, lifetime barang itu sendiri juga cukup panjang ya, Pak, ya, dan juga Hmm, kondisi peralatan baru sehingga, apabila menghadapi vibrasi goncangan pada sisi ducting maupun, eee, dari sisi damper sehingga menyebabkan, linkage itu, bergerak tidak sesuai dengan perintah dari sistem pneumatik piston, dia masih bisa menahan gitu, Kak. Jadi, untuk barang baru itu dia kondisinya masih bagus. Sementara, kalau kita melihat tingkat kerumitannya kan pengadaannya cukup lama ya, Mbak, ya. Dikarenakan kita membutuhkan piston aktuator dengan merek yang sesuai dengan, eee, barang aslinya. Kita tidak melakukan, eee, penggantian brand ataupun penggantian, eee, ukuran maupun tipe spesifikasi seperti itu, Pak Putu. iya, saya ingin tahu lebih jauh, kalau boleh Pak. Ini yang opsi 2 itu posisinya di mana ya? Kalau opsi satu kan tadi sudah ada di slide-slide akhir. Kalau posisi 2 ini pemasangan ini di mana, Pak? Kalau bisa dijelaskan? Kalau pemasangan set screw ini kita sudah termasuk, Pak, dengan yang poin opsi gagasan yang pertama. Jadi kalau Oh, opsi gagasan pertama itu dia penguncinya sistemnya lock nut plus set screw, iya. Kemudian kalau yang poin yang kedua ini, dia mekanismenya hanya penguncian pada sisi heksagonal nut-nya. Jadi, eee, secara dampak memang, eee, cukup jauh ya, Pak, 3,5 dengan 2,25. Namun dari opsi gagasan pertama ini sudah termasuk dari pemasangan set screw. Kita bisa melihat dari gambar, nah desain ini, Pak. Jadi untuk opsi gagasan yang kedua, itu mencakup poin 2 dan 3, Pak. Sementara opsi gagasan pertama itu sudah mencakup ketiga-tiganya ini, Pak. Seperti itu, Pak Putu. oke, berarti kalau mengambil opsi satu, otomatis, opsi 2 diimplementasikan juga ya? Iya, Pak, benar sekali, Pak. Jadi ketahanan terhadap vibrasi dan juga gerakan apa, sentripetal untuk mengendor ya, Pak, ya, sehingga dapat teratasi. Iya, kita, tunggu pertanyaan dari chat room ya. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, dapat disampaikan di chat atau, dengan raise hand terlebih dahulu. Sambil, menunggu, saya ingin melanjutkan lagi Pak, Alfian. Ya, Pak. Karena dipilih opsi satu 2 itu kan dari segi teknisnya ya, kemudahan, Iya. dan dampaknya. Kemudian kalau dari sisi, finansialnya seperti apa ya, Pak? Opsi satu 2 dan 3 ini apa sempat dibandingkan?
Ya, baik Pak, butuh pertanyaan yang bagus. Sudah kita bandingkan, tetapi tidak kita tampilkan tadi ya Pak ya, saya hanya Ya, menampilkan kajian kelayakan finansial itu untuk membandingkan opsi pertama terhadap, eee, gangguan yang timbul sehingga memunculkan, kerugian secara finansial ya, baik, asumsi untuk di-rating beban maupun unit trip. Untuk biaya itu sendiri, opsi gagasan pertama, tadi kan sudah saya sampaikan, rancangan anggaran biaya yang sudah kami keluarkan adalah senilai 7,5 juta, sementara untuk opsi gagasan yang kedua, eee, ada kemungkinan, kurang dari 7,5 juta. Sedangkan untuk opsi gagasan yang ketiga ini, eee, untuk 2 set sistem aktuator piston itu ada di kisaran di bawah 700 juta, namun lead time pengadaan, selama 6 bulan di luar proses pelelangan dan sebagainya ya. Mungkin, ada di 8 bulan proses, ya, untuk lama pengadaannya adalah 8 bulanan. Jadi 6 bulan, proses pengiriman dan juga 2 bulan proses pelelangan. Seperti itu, Pak. eee, yang 1, 2 apa ya, tadi dari 1, 2, 3 itu kan diambil opsi 1 ya. Iya, Pak. Berarti sudah diimplementasikan ya opsi 1 ini? Iya, secara tidak langsung opsi 2 juga sudah diimplementasikan, Ya. namun, kita kan lebih kita perkuat lagi dengan mekanisme locknut ya, dengan cara kita melakukan fabrikasi bushing sebagai penguat dari sistem hexagonal bolt itu sendiri. Apa sudah termonitor tidak dampak implementasi ini? Yang sebelumnya seperti apa atau yang sekarang jadi membaik, kemudian seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan? Setelah kita lakukan inovasi di tahun 2018, 2019, kemudian kita implementasikan lagi di 3 unit lainnya. Akhirnya kita tidak memunculkan lagi adanya, temuan lepasnya linkage dari piston inlet damper itu sendiri sih, Pak. Jadi sampai sekarang alhamdulillah tidak ada gangguan. Gangguan yang muncul justru malah pada sisi seal pistonnya, Pak. Jadi stem piston sudah kita perbaiki agar tidak lepas dari linkage-nya, namun pengaruhnya justru malah pada seal piston itu sendiri. Jadi, Seal piston ya, tadi sepertinya ada gambarnya ya, Pak. iya, Apa Pak. bisa ditunjukkan? Coba saya tunjukkan ya, Pak. Sudah tampil ya, Pak, ya? Ya. Ya, seperti itu Pak Putu. Jadi ketika kita sudah memperbaiki sisi, eee, nomor 8 ini ya, Pak, ya, ini kan saya tampilkan model MH silinder ya. Nah, ketika kita sudah memperbaiki hubungan, pengunci antara stem dengan linkage, namun pada, pengaplikasiannya pada saat kita melakukan stop unit ya, ataupun pemeliharaan secara periodik 2 tahun sekali, ketika kita cek ternyata, eee, ada beberapa part yang mengalami gesekan yang cukup masif dikarenakan, eee, dampak dari vibrasi dari ducting ID fan itu sendiri, yaitu seal piston itu sendiri yang warnanya hitam ini, Pak. Tapi tidak masalah, Pak, tidak ada kejadian secara berulang dalam waktu setahun, seperti itu, Pak. Hanya temuan periodik saja ini, Pak, tidak mengganggu pergerakan dari piston itu sendiri maupun, kontrol dari, flue gas ID fan itu sendiri. Oke. Mmm, untuk opsi 3 ini apakah akan dikonsiderasi diimplementasikan atau bagaimana Pak di masa depan?
Kalau dari kami sendiri lebih memikirkan tentang ini sih Pak, rekondisi dan juga melakukan pabrikasi secara lokal. Jadi kita kerjakan Mhm. ya tanpa harus mengganti piston dan juga part-part yang memunculkan biaya-biaya yang cukup tinggi, kita ya semaksimal mungkin kita lakukan pembuatan sendiri. Jadi misalnya kita ada stem yang rusak ataupun ada bagian mechanical yang bisa dikerjakan ataupun dilakukan machining di workshop lain, itu kita lakukan tanpa harus membeli barang baru, spek baru, spek yang sesuai dan juga merek yang sesuai dengan yang existing. Jadi kita untuk menekan biaya kita lebih memanfaatkan uh, lebih memanfaatkan tipe yang ya Pak ya. Demi menekan biaya kita melakukan fabrikasi lokal saja. Itu kalau pilihan opsi 3 semua sistemnya diganti ya, sampai controllernya juga ya, yang dimaksud opsi 3 itu? Opsi 3 ini bisa juga kita ganti posisioner, merek posisioner, baik ukuran silinder maupun ukuran dari linkage itu sendiri. Jadi akan memunculkan banyak biaya-biaya lain. Karena kan piston aktuator dan sistem kontrol damper existing yang terpasang di area iDefense ini kan teknologi ini ya Pak ya, pabrikan 30 tahun yang lalu. Jadi kemungkinan ada obsolete ataupun pabrikan sudah tidak memproduksi lagi sedemikian sehingga adanya suatu kebutuhan untuk adaptasi apabila kita membeli barang yang baru sesuai dengan anjuran dari pabrikan asal gitu Pak. Jadi bakal ada biaya-biaya lain, mungkin modifikasi dari ukuran linkage atau modifikasi dari pondasi dari kontrol damper itu sendiri ataupun melakukan modifikasi dari sisi controllernya. Seperti itu Pak Putu. Oke, terima kasih Pak Alfian. Kita tunggu saya informasikan kembali jika ada pertanyaan, dapat disampaikan melalui chat atau dengan raise hand terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mungkin kita tunggu pertanyaannya sampai 5 menit ke depan ya, sebelum kita tutup. Oke, sambil menunggu itu, pertanyaan lanjutan dari saya, Pak Alfian. Ya, silakan Pak Putu. Kalau opsi 3 itu pernah diestimasi investasi waktu atau biayanya seberapa? Kalau untuk pengadaan barangnya saja di tahun 2018 ya Pak, pada saat itu kami estimasi untuk 2 set ya Pak ya, sistem linkage dan juga sistem penggerak aktuator pistonnya itu sendiri di kisaran 700 juta Pak. Itu pun belum memunculkan biaya-biaya lain seperti jasa instalasi maupun perbaikan pondasi dari piston kontrol damper itu sendiri. Untuk estimasi biayanya mungkin bisa di angka 800 atau 900 ya untuk harga di tahun ini. Namun yang menjadi pertimbangan adalah apabila kita melakukan penggantian piston aktuator tanpa mengganti sisi mekanik dari damper itu sendiri akan sama saja ya Pak ya. Jadi sistem penggeraknya diganti namun sistem yang digerakkan tidak ada perbaikan ataupun penggantian baru. Jadi kita lebih memikirkan yang kita utamakan lebih baik opsi gagasan yang paling cepat tanpa harus menunggu 6 bulan
pengadaan, seperti itu, Pak. Dan penggantiannya juga perlu waktu ya, Pak, ya? Perlu shutdown system juga ya? Atau seperti Iya, apa, Pak? pasti kita sisipkan pekerjaan penggantian, eee, sistem satu set ya, sistem aktuator piston itu pada saat kegiatan periodik ya, overhaul ataupun, simple, main, atau serious inspection dengan durasi pekerjaan overhaul unit yang membutuhkan stop unit itu biasanya di 22 hari atau sampai 55 hari, kita sisipkan di situ, Pak. Tapi untuk lama pekerjaannya mungkin yang pernah kita, estimasi ataupun kita mendapatkan penawaran dari beberapa mitra, itu untuk lama pekerjaan penggantian 2 set piston damper sisi, eee, ID Van Alfa maupun Bravo unit 4 itu selama 2 minggu, Pak. Seperti itu, Pak Putu. 2 minggu ya, Pak? Itu kalau ada proses seperti itu, disebutnya ada pergantian dengan sistem beroperasi atau benar-benar, off semua ya? Benar-benar harus stop, Pak, itu, Pak. Hmm, Iya, oke. benar harus stop. Jadi dampaknya itu juga lumayan ya, dampak Iya, dia Pak. shutdown beberapa hari. Iya, walaupun, kita coba turunkan beban 50%, misalnya ID van sisi alfa yang di-stop, kemudian kita lakukan penggantian yang sisi alfanya dengan asumsi ID van Bravo yang tetap dioperasikan dengan beban, eee, produksi 50% ataupun 200 MW dari kapasitas total unit 4 tetap saja, eee, sedikit cukup sulit untuk dieksekusi dikarenakan, eee, dari sisi safety-nya ya, Pak, ya. Karena kan sisi ducting itu sendiri walaupun kita close atau kita isolated sisi inlet maupun, sisi yang lain, mungkin ada line bypass itu yang, bakal memunculkan, kebocoran-kebocoran sedikit sisi flue gas sehingga, dari segi safety pekerjaan kami sedikit ragu untuk dieksekusi pada saat unit beroperasi seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Alfian, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang, sebenarnya menurut saya, cukup awam ya dengan sistem ini. Saya jadi mengerti detailnya ya setelah proses tanya jawab tadi. Kemudian kalau dari chat sepertinya sudah tidak ada, mmm, yang bertanya lagi, sudah cukup untuk, acara hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Pak Alfian telah bersedia menjadi pembicara pada kegiatan, webinar BK Teknik Fisika ya, pada hari ini Rabu 12 Juli, 2023. Baik Bapak Ibu, izinkan, saya, menutup acara pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi terima kasih Pak Alfian. Selamat sore Pak Ibu, terima kasih. Ya, terima Izin kasih. saya tutup. Ya, terima kasih banyak Pak Putu. Mohon maaf apabila ada penyampaian kata yang kurang berkenan maupun kurang jelas. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Mohon maaf apabila tidak ada jawaban yang kurang tepat. Mungkin apabila ada yang bisa dijadikan bahan diskusi, langsung saja kontak saya. Itu aja. Terima kasih Pak Putu atas kesempatannya. Pak Edi, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat sore. Ya, terima kasih Pak Putu.